Masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengejutkan sekali ya, Kiai Haji Faqih Mutawam mengungkapkan bahwa runtuhnya sebuah klan yang ada di Indonesia itu nyata. Tetapi apakah ini berkelanjutan? Bagaimana ya? Karena ini penting. Ini informasi penting, jadi langsung saja kita simak keseluruhan isi video. Di akhir video nanti kita reaksi bareng-bareng ya. Jadi buat sobat santri langsung sediakan gorengan sama rokoknya ya, biar kita nanti dalam berdiskusi itu mantap dan gayeng. Ini dia videonya, monggo disimak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya,
doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, Sobat Santri, di manapun Anda berada ya. Barusan pernyataan dari Kiai Haji Fakih Mutawam yang mengatakan bahwa orang-orang yang masih percaya dan tentang klan Ba'alawi yang saat ini lagi ngetren ya, lagi populer ya, berserta tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Memang logika kita ya, kita itu dari dulu selalu didoktrin ya tentang syafaat dan lain sebagainya. Orang-orang yang mungkin nggak percaya dengan suatu kelompok yang mengatasnamakan dirinya itu Habib Ba'alawi, yang merupakan tanda kutip ya, yang mengklaim dirinya merupakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai barusan ya. Kiai Fakih Mutawam menjelaskan doktrin yang mengakar dari dulu hingga apapun yang dilakukan, apapun yang diceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keluarga mereka, itu selalu dibenarkan dan selalu diiyakan walaupun akal logika kita itu selalu berseberangan ya. Satu contoh, seseorang yang mengagungkan, seseorang yang selalu ya memuji keluarganya sendiri tanpa melihat tatanan yang luas, itu adalah sebuah doktrin. Ibaratkan ada seseorang
yang walaupun biasa saja, tetapi selalu diangkat dalam suatu pembicaraan dimanapun, pasti orang akan mengenal, oh iya, bahwa seorang ini memang mempunyai sesuatu yang lebih. Jadi kita terdoktrin dengan hal-hal itu, apalagi dengan embel-embel orang-orang yang nggak percaya kepada durian Nabi besar Muhammad SAW yang belum jelas ya, dalam hal ini dalam tanda kutip belum jelas. Karena apa? Tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani membatalkan itu, tetapi sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada yang bisa membalas ataupun membatalkan tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Satu contoh orang yang tidak percaya dengan keberadaan durian Nabi besar Muhammad SAW dalam tanda kutip ya, yang sering gembar-gembor, yaitu dari Mbah Alawi, tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang menjadi momok utama, itu yang menjadi senjata andalan mereka untuk menekan kita agar kita selalu percaya. Padahal syafaat itu hanya diberikan orang yang bisa memberikan syafaat kita kelak di yaumil akhir itu bukan lain adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apabila ada orang yang mengaku bisa memberi syafaat selain baginda Nabi, itu bohong. Karena apa? Semua nanti itu sama, kedudukannya itu kita sama di hadapan Allah SWT. Hanya amalan-amalan dan catatan yang baik saja yang menjadi patokan tolak ukur nanti kita ya. Jadi apabila ada orang yang menganggap dirinya itu lebih dan menganggap orang lain itu sebagai orang yang nggak ada apa-apanya, itu merupakan sesuatu yang harus segera dihilangkan, karena kasta itu sudah hilang dari zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apabila ada orang yang mengangkat lagi sistem kata itu, kasta itu ya, orang itu berarti masih akan mengembalikan zamannya kembali ke zaman jahiliyah. Sobat santri di manapun Anda berada, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Mutawam jelas ya. Semoga kita bisa paham dan kita cepat-cepat sadar biar kita tidak terkungkung terus dalam kebodohan yang hakiki. Terima kasih. Apabila ada sesuatu yang salah, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Kita di sini ya percaya bahwa durian Nabi besar Muhammad SAW itu ada. Dan apabila ada orang yang mengaku durian Nabi besar Muhammad SAW, harus dibuktikan dengan jelas. Seperti apa kata tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih, dan saya akhiri. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam saya bertutur kata, saya berucap, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga, karena saya merespon video dari Kiai Haji Fakih Mutawam ini. Terima kasih, dan apabila video ini berkenan, silakan di like, di share, dan di komen. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, karena tumbuh kembang channel ini tergantung kepada Anda. Dan apabila Anda sudah subscribe, terima kasih, karena Anda akan mendapatkan notifikasi terbaru apabila channel ini mengupload video. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.